Walaupun kita merasa nggak mampu, walaupun kita merasa minder, walaupun kita merasa kecil, kalau Tuhan memakai kita, kalau Dia menyertai kita, percayalah, ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan perkara yang besar yang Tuhan kerjakan adalah perkara yang Tuhan kerjakan secara sempurna, lengkap. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Saya mewakili dari tim PGI Bekasi Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada PSG Jakarta yang telah membantu jemaat khususnya untuk Bekasi Timur. Kemudian kepada para jemaat Jakarta yang sudah ambil bagian dalam tim PSG tersebut, mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim MBC Jakarta yang TGI Bekasi Timur datang berkunjung ke rumah kami sebagai utusan dari pusat. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Dan hari ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Februari 2021. Dan tema bulan ini adalah Not by Sight, bukan karena melihat. Saudara, hari ini setelah firman Tuhan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon setiap saudara menyiapkan roti dan anggur perjamuan masing-masing. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi kami mendapatkan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami.
karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi
terjadi di sini kelepasan, terjadi di sini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel, Immanuel, Kau besertaku. Immanuel, 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 Kau besertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mensyukuri untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu secara bersama-sama melalui online. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di setiap rumah-rumah jemaat, dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, dan biarlah semua ini boleh menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mengingatkan kembali, di tahun 2021 ini, tema kita adalah Alive, hidup. Dengan tagline-nya adalah Living in the Fullness of His Spirit. Bagaimana kita menjadi hidup? Hidup di dalam kepenuhan rohnya. Dan sepanjang tahun ini kita akan membahas dari 5 aspek kehidupan, yaitu 5F. Yang pertama adalah faith, aspek keimanan. Yang kedua, family, aspek keluarga. Yang ketiga, fitness, aspek kesehatan. Ini penting, saudara, karena tubuh kita adalah bait Allah, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam tubuh kita atau melalui tubuh kita. Aspek yang keempat adalah aspek friends, pertemanan, persahabatan, komunitas kita. Dan yang kelima adalah finance, aspek keuangan. Nah, pada hari ini, di bulan Februari ini kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu aspek keimanan, faith. Kita tahu bahwa iman merupakan satu hal yang penting di dalam hidup kita. Karena Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak punya iman. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iman adalah sesuatu yang begitu penting yang perlu kita ketahui. Dan tema bulan Februari ini adalah not by sight, bukan karena melihat, bukan karena apa yang kita lihat baru kita percaya. Karena seringkali kita punya kekeliruan. Kita anggap yang namanya realita itu justru itu yang benar, itulah kebenaran, realita, kenyataan. Padahal tidak. Yang namanya kebenaran adalah firman Tuhan, bukan realita. Realita seringkali berbeda dengan firman Tuhan, tapi percayalah, yang benar adalah firman Tuhan. Realita seringkali justru mengelabui atau menipu kita, karena itu merupakan satu perwujudan yang tidak sesungguhnya. Nah, kita akan mempelajari sepanjang bulan Februari ini dari 4 tokoh, ya, yaitu tokoh Gideon, tokoh Musa, tokoh Abraham, tokoh Daud, Raja Daud. Karena 4 orang ini punya pengalaman yang unik, punya pengalaman yang pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka memanggil nama Tuhan sesuai dengan pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Ada yang memanggil dengan Jehovah Shalom, Gideon. Ada yang menyebutnya Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Musa. Ada yang menyebutnya Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, yaitu siapa? Abraham ketika dia mau mempersembahkan Ishak, tapi Tuhan menyediakan anak domba untuk dipersembahkan. Dan juga
Daud, Raja Daud, dia menyebut sebagai Allah sebagai Jehovah Rohi. Dia mengenal sebagai Tuhan yang sebagai gembala yang memelihara kehidupannya. Hari ini kita belajar tokoh yang pertama, yaitu Gideon. Tema kita khusus untuk minggu ini adalah Beyond Anxiety, melampaui kekhawatiran. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Tapi jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita. Jangan sampai kekhawatiran merasuk hidup kita. Sampai akhirnya kita lumpuh, nggak bisa apa-apa. Nah, mari kita akan membaca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan seterusnya. Demikian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, yaitu selama 7 tahun itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih, ini adalah fase yang pertama. Khotbah saya hari ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian di mana bangsa Israel mengalami keadaan yang sangat melarat. Bangsa Israel mengalami keadaan yang sangat susah di dalam kehidupan mereka. Nah, tentunya keadaan ini pasti ada sebabnya. Sebabnya di ayat yang pertama, yaitu dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Apa sih yang dilakukan oleh orang Israel sehingga Tuhan melihat mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan? Yaitu mereka tidak lagi menyembah Allah Yahweh. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi mereka menyembah dewa Baal. Mereka menyembah Dewi Asitoret, yaitu dewa sesembahannya orang-orang Amori, orang-orang di Kanaan. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan mengangkat perlindungannya, mundur dari segala pemeliharaannya atas bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami keadaan yang sangat melarat, sangat susah. Jadi pelajaran yang pertama di bagian pertama ini kita tahu bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kerohanian kita dengan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kerohanian kita, antara ibadah kita dengan Tuhan, dengan kesejahteraan yang kita alami. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup, mereka justru menyembah kepada dewa Baal, mereka justru menyembah kepada Dewi Asitoret, justru mereka mengalami kehidupan yang sangat susah, mereka sangat melarat. Ini ironis. Mengapa? Karena dewa Baal adalah dewa kemakmuran. Dewi Asitoret adalah dewi kesuburan.
Justru pada waktu mereka menyembah dewa kemakmuran, dengan harapan mereka akan menerima kemakmuran, mereka menyembah Dewi Asitoret, mereka mengharapkan mereka mengalami kesuburan. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Mereka mengalami keadaan yang susah, mereka mengalami keadaan yang melarat, dan mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran. Sampai saking takutnya, mereka membuat tempat-tempat perlindungan di dalam gua-gua. Bukan di rumah mereka. Mereka lari ke pegunungan. Mereka bersembunyi di gua-gua yang ada pada saat itu. Saudara, kita bisa melihat bahwa kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, maka muncul masalah-masalah dalam hidup kita. Karena sekali lagi bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ibadah kita sama Tuhan dengan kesejahteraan. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan sudah bilang, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ini ditulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tuhan mengatakan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan mendatangi engkau. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah semua hal. Ternakmu diberkati, adonanmu diberkati semua. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberikan pinjaman dan bukan meminjam. Dimulai dari mana? Kalau engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ini bicara tentang ibadah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ibadah secara ritual, tapi kita mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka kesejahteraan di dalam alam jasmani pun akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu janji Tuhan. Jadi yang pertama kita perlu tahu bahwa kehidupan rohani sangat erat hubungannya dalam kesejahteraan yang kita alami. Saudara, di dalam pelayanan konseling, kalau ada orang konseling, pertanyaan pertama yang selalu saya tanyakan kepada mereka yang datang untuk minta dilayani adalah, saya bertanya, boleh nggak saya tanya, bagaimana hubungan Anda, bagaimana ibadah harian Anda saat teduh Anda bersama dengan Tuhan pada hari-hari ini? Dan mayoritas mereka yang datang konseling yang minta dilayani, mayoritas mereka mengatakan, iya Pak, saya lagi berantakan nih. Saya lagi nggak melakukan saat teduh. Saya ke gereja juga banyak absen. Saya juga jadi jarang doa. Biasanya mayoritas mereka lagi punya masalah dalam hal relasi mereka, ibadah pribadi mereka dengan Tuhan. Jadi saya bilang sama mereka begini, bukan karena masalah Anda, maka Anda menjadi punya masalah dalam ibadah Anda secara pribadi kepada Tuhan, tapi yang benar adalah karena Anda punya masalah dengan ibadah pribadi Anda kepada Tuhan, sehingga masalah itu muncul. Jadi jangan dibalik. Ada orang yang bilang gini, iya Pak, belakangan saya jadi ibadah saya jadi berkurang. Kenapa? Karena saya lagi punya masalah. Keliru. Banyak orang tidak menyadari bahwa justru karena kita sudah punya masalah dalam ibadah kita kepada Tuhan, maka masalah menjadi muncul. Seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Nanti kita lihat di bagian kedua dan di bagian ketiga. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Tadi ingat, ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka menyembah Dewa Baal, ketika mereka menyembah Dewi Asitoret, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Nah, kita akan masuk di bagian yang kedua, yang dimulai dari ayat yang ke-6 tadi, di bagian B-nya dan seterusnya. Dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini ayat 6b. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Inilah titik baliknya. Ketika mereka menghadapi masalah yang begitu besar, ketika mereka akhirnya menjadi keadaan mereka menjadi sangat-sangat melarat, bukan hanya mereka ketakutan, bukan hanya mereka kekhawatiran,
Tapi mereka betul-betul secara ekonomi makin lama makin miskin, makin lama makin susah, sampai mereka dalam keadaan yang sudah sangat melarat. Dan di titik itulah ayat yang ke-6b ini terjadi. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Inilah titik baliknya. Mereka berseru kepada Tuhan. Yang selama ini mereka berseru kepada Baal. Yang selama ini mereka berseru kepada Dewi Asitoret. Saat ini, ketika mereka mulai menyadari, ternyata bukan Baal, bukan Asitoret yang memelihara kehidupan mereka. Dan mereka teringat kembali hanya kepada Allah yang hidup. Dan mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Allah. Barulah mereka mulai melihat pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan kirim nabinya. Bahkan di dalam ayat berikutnya, Tuhan sendiri hadir dalam bentuk malaikat Tuhan. Kita lihat ayat ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbante di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiesa itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, atau Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara bayangkan, pada saat itu bangsa Israel masih ditindas oleh orang Midian. Tapi waktu Tuhan datang kepada Gideon, malaikat Tuhan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Padahal mereka lagi ketakutan. Padahal Gideon mengirik anggur di pemerasan yang tersembunyi. Ketakut. Tapi Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, ini seruan Gideon. Nggak sadar bahwa situasi itu terjadi bukan karena Tuhan. Situasi itu terjadi karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Situasi itu terjadi. Tapi Gideon mengeluh, mana Tuhan? Kan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Kami dibuang. Seringkali kita begitu, ketika kita menghadapi masalah, kita berpikir bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Padahal kalau kita mau evaluasi, justru kitalah yang tidak setia kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang seringkali suka saya bilang, suka sok tahu. Sudah tahu kita punya kelemahan. Sudah tahu kita kalau tidak dipelihara oleh Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita sok tahu. Kita suka melupakan Tuhan. Tuhan tidak melupakan kita. Tapi kita yang seringkali melupakan Tuhan. Dan ayat 14 mengatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini Gideon, minder ya. Aku nih suku Manasye, paling kecil. Suku Manasye itu adalah suku dari keturunannya Yusuf. Dari keturunan Yusuf akhirnya memiliki dua suku, Efraim, Manasye.
Dan Gideon ini dari suku Manasye. Udah gitu dari suku yang kecil, suku Manasye, dia paling muda lagi. Jadi dia minder, dia bilang, Tuhan, aku ini sukunya paling kecil. Tuhan, aku ini paling muda. Udah sukunya paling kecil, aku yang paling muda lagi gitu ya. Tapi Tuhan justru utus yang seperti ini. Saudara, kita bisa dari sini kita menarik pelajaran. Tidak peduli siapa kita. Mungkin kita merasa kecil, tapi kalau Tuhan memilih kita yang kecil bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini, saudara merasa, aduh tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa apa? Saudara, justru karena kita merasa tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan mau pakai kita, percayalah, Dia bisa melakukan perkara besar melalui hidup kita. Dan kita lihat ayat selanjutnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, yaitu kepada Gideon. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nggak tanggung-tanggung saudara. Tuhan bilang, aku yang mengutus kamu dan aku menyertai engkau dan engkau akan memukul orang Midian kalah sampai habis. Bukan cuma separuh-separuh, sampai habis. Tuntas. Kalau saya bahasa sekarang itu tuntas, tas. Selesai, habis. Artinya, walaupun kita merasa nggak mampu, walaupun kita merasa minder, walaupun kita merasa kecil, kalau Tuhan memakai kita, kalau Dia menyertai kita, percayalah, ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan perkara yang besar yang Tuhan kerjakan adalah perkara yang Tuhan kerjakan secara sempurna, lengkap. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon. Engkau akan menumpas mereka sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dan seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan surahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya, disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah ini ayat 24 penting. Ayat 23 tadi ya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Kalau terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya bukan selamatlah engkau, tapi peace be with you. Do not fear, you shall not die. Peace be with you. Damai sejahtera bersama denganmu. Itu yang Tuhan berikan kepada Gideon. Lalu ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so Gideon built an altar there to the Lord and called it Jehovah Shalom. Allah damai sejahtera, Jehovah Shalom. Nah saudara, kita lihat, pada waktu malaikat Tuhan mengunjungi Gideon, pada waktu Tuhan mengutus Gideon untuk mengalahkan orang Midian. Walaupun Gideon merasa minder, walaupun Gideon merasa kecil, dan Tuhan memberikan janjinya, aku akan menyertai engkau dan engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan shalom. Peace of God. Damai sejahtera dari Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon? Ketika Gideon mendapatkan shalom dari Tuhan,
hidupnya berubah total. Hidupnya berubah total. Dia menjadi orang yang penuh dengan keberanian. Confidence-nya bangkit. Ketakutannya hilang. Ketakutan menyingkir. Kekhawatiran menyingkir dari hidupnya. Itulah saudara. Kalau kita menerima shalom dari Tuhan. Kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Maka semua kekhawatiran akan hilang. Sama seperti terang dan gelap. Tidak pernah bisa bersatu. Demikian juga damai sejahtera Tuhan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jadi kalau terang datang, gelap nggak usah diusir, saudara. Gelap pasti menyingkir. Dan gelap tidak akan pernah bisa datang selama terang itu ada. Kalau ada terang, gelap pasti pergi. Dan selama terang itu ada, gelap tidak akan pernah mungkin datang. Jadi gelap itu sebenarnya cuma wujud dari tidak adanya terang. Absennya terang, ketidakhadiran terang, maka gelap datang. Demikian juga kekhawatiran, anxiety dalam hidup kita, ketakutan dalam hidup kita, itu datang ketika kita kehilangan damai sejahtera. Nah, kalau kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan shalom-nya Tuhan, saudara, yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, nggak usah diundang, dia pasti datang. Kenapa? Karena seluruh masalah dalam kehidupan kita akan menjadi berat. Masalah-masalah yang kita alami akan kelihatan jadi besar, di luar kemampuan kita. Tapi ketika shalom Tuhan, peace of God, datang di dalam hidup kita, maka sebesar apapun tantangan yang kita alami, seberat apapun masalah yang sedang menimpa kita, kalau shalom, peace of God ada di dalam hidup kita, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Kita akan mengalami yang namanya hidup beyond anxiety, melampaui kekhawatiran kita. Saudara, saya bisa mengatakan hal ini karena saya mengalami. 39 tahun yang lalu, tepatnya sekarang udah 40 tahun, karena itu tahun 1981. 40 tahun yang lalu, di bulan Mei, saya di titik terendah dalam keadaan saya khawatir tentang masa depan saya. Saya takut dengan masa depan saya karena fisik saya yang kena sakit rematik, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangankan untuk bekerja, untuk berjalan saja nggak bisa. Jangankan untuk berjalan, dari tidur untuk duduk saja saya nggak bisa. Jadi dalam keadaan seperti itu saya takut, saya khawatir akan masa depan. Tapi satu hal yang luar biasa. Pada hari di mana saya akhirnya membuka hati saya dan anugerah Tuhan nyatakan dalam hidup saya ketika saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya mengundang Dia masuk dalam hidup saya. Di luar dugaan saya, hari itu damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan masuk dalam hidup saya. Dan ketika masuk, saudara, keinginan bunuh diri hilang, ketakutan, kekhawatiran hilang. Itulah yang saya alami. Tanggal 10 Mei tahun 1981, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan hilang dalam waktu sekejap. Saya belum mengalami perubahan secara fisik. Saat itu saya masih menanggung rasa sakit yang luar biasa. Saya dalam keadaan yang masih lemah. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Berubah sangat total. Kekhawatiran hilang, ketakutan hilang. Yang muncul justru sebaliknya, saya punya pengharapan. Saya punya Allah yang hidup, ada pengharapan di depan. Dan mulai saat itulah saya mulai bergerak sampai pada hari ini. Di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan itulah yang dialami juga oleh Gideon. Ketika Tuhan memberikan peace be upon you. Damai sejahtera turun atasmu. Gideon berubah menjadi orang yang berani. Gideon berubah dari orang yang minder, orang yang takut, orang yang khawatir. Dia berubah menjadi orang yang berani. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Kalau saudara baca ayat selanjutnya. Gideon malam-malam dia kumpulin 10 orang bersama dia, pemuda-pemuda. Dia hancurkan dewa Baal. Patung Baal itu dia hancurkan. Tiang-tiang tempat mezbah Baal dihancurkan sama dia. Dan Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia persembahkan korban di atas mezbah. Dia persembahkan korban kepada Allah yang hidup. Allah Yahweh. Itu yang dilakukan oleh Gideon. Yang selama 7 tahun tidak pernah dilakukan oleh Gideon, tidak pernah dilakukan oleh orang Israel. Tapi hari itu ketika Tuhan memberikan shalom kepada Gideon, Gideon berubah menjadi orang yang berani.
Dia bawa 10 orang dan dia lakukan hal itu. Dan Tuhan mulai bekerja lebih jauh lagi melalui kehidupan Gideon. Dan akhirnya Gideon memimpin pasukan. Saudara nggak tanggung-tanggung. Bukan 32.000. Tuhan bilang terlalu banyak. Untuk melawan orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari timur. Pasukannya nggak perlu gede-gede. 32.000, 22.000 suruh pulang. Sisa 10.000, Tuhan bilang masih terlalu besar. Suruh pulang lagi, tinggal 300 orang. Bayangkan saudara, melawan satu laskar, koalisi dari berbagai kerajaan. Yaitu apa? Amalek, dan Midian, dan juga orang-orang dari timur. Hanya dilawan dengan 300 orang. Dan Tuhan beri keberanian kepada mereka. 300 orang yang Tuhan berikan keberanian. Karena mereka menerima shalom dari Tuhan. Jadi saudara, pastikan kita memiliki shalom dari Tuhan. Itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah Gideon penuh dengan damai sejahtera. Dan akhirnya dia menjadi orang yang pemberani. Kalau ada di antara kita, hari-hari ini kehilangan damai sejahtera. Kita khawatir, kita ketakutan. Itu tandanya kita perlu damai sejahtera dari Tuhan. We need the peace of God. Damai sejahtera Tuhan masuk dalam hidup kita. Karena ketika damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita ketenangan, kekhawatiran, ketakutan akan menyingkir dari kehidupan kita. Saudara, 3 hal ini yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, kita perlu tahu, ketika kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan kalau kita kehilangan damai sejahtera, maka yang muncul kekhawatiran, ketakutan. Masalah akan muncul dari kehidupan kita. Ada hubungan yang sangat erat antara ibadah kita kepada Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu pastikan ibadah kita dengan Tuhan, ibadah pribadi dan ibadah secara korporat bersama, ibadah dalam komunitas melalui kesan, kelompok kesan, ibadah bersama melalui online setiap minggu sekali. Jangan sampai kita lalui. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan setia. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita sangat membutuhkan damai sejahtera ilahi. Khususnya di tengah-tengah suasana COVID, pandemi COVID seperti ini. Berita-berita bisa membuat kita khawatir. Berita vaksin saja bisa membuat kita khawatir. Ada yang bilang divaksin malah jadi sakit. Ada yang bilang divaksin malah jadi mati. Saudara, kita jangan termakan dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Tapi biarlah kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan Dia, Raja Damai, Dia memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang bergolak apapun juga. Kalau damai sejahtera Tuhan turun, maka kita akan tetap tenang. Kekhawatiran, ketakutan akan menyingkir dari hidup kita. Yang kedua, biarlah setiap kita berbalik kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bangkitlah dari kelumpuhan rohani. Saudara, kalau kekhawatiran dan ketakutan datang, dia tidak menghilangkan potensi dari hidup kita, tapi dia akan melumpuhkan seluruh potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau orang khawatir, orang takut, potensinya nggak hilang saudara, cuman potensinya lumpuh, nggak bisa bergerak. Tapi ketika damai sejahtera Tuhan turun, kekhawatiran menyingkir, ketakutan menyingkir, maka potensi itu kembali bisa muncul seperti apa yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. Akhirnya potensi mereka muncul, keberanian mereka kembali datang. Dan saudara tahu, akhirnya Israel mengalami damai. Israel mengalami tenang selama berapa tahun? 40 tahun. Mereka ketika meninggalkan Tuhan, 7 tahun mereka diserahkan kepada bangsa Midian. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka hidup sangat melarat. Tapi ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera. Tuhan berikan peace of God,
Tuhan memberikan shalom kepada Gideon dan kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka mengalami kedamaian. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka kembali diberkati. Dan mereka hidup dalam kedamaian selama berapa lama? 40 tahun. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan. Pastikan kita memiliki shalom yang dari Tuhan. Dia adalah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Karena itu, bangun dengan sungguh-sungguh ibadah kita kepada Tuhan. Dan buat menolong bagi saudara Bapak Ibu yang mau terus membangun kerohaniannya, kita setiap pagi ada ibadah pagi namanya Morning Chapel. Setiap pagi, dari jam 5 pagi, jam 5 kita mulai, dan selesai jam 6, selama 1 jam. Kita berkomunitas. Hari ini kurang lebih ada lebih dari 150 orang yang sudah ikut bersama-sama, dan kita sudah jalani selama 4 bulan lebih, sudah mau masuk bulan yang kelima, setiap pagi, jam 5 sampai jam 6, Morning Chapel. Dan kalau kita setia mengikuti Morning Chapel setiap hari, kita berdoa bersama-sama, kita berkomunitas dengan saudara-saudara seiman, kita menerima renungan firman Tuhan every morning, setiap pagi. Percayalah, maka shalom yang dari Tuhan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Dan hidup kita tidak akan khawatir, hidup kita tidak akan takut, tapi kita akan bergerak beyond anxiety. Kita melampaui kekhawatiran yang ada. Karena Jehovah Shalom memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Kita akan tutup dan akhiri di dalam doa bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saudara yang hari ini saudara sedang hidup dalam kekhawatiran. Hari ini saudara mengalami ketakutan. Satu yang saudara butuhkan, damai sejahtera dari Tuhan. Shalomnya Tuhan untuk memenuhi hidup saudara. Kita akan berdoa bagi saudara, dan saya mengajak saudara mulai besok ikut Morning Chapel. Catat nomor yang tertera di dalam layar, nomor WA yang ada, kirimkan nomor handphone saudara kepada nomor WA yang ada, karena saudara akan dikirimkan link untuk mengikuti Zoom Morning Chapel. Saudara akan diberikan linknya, tautannya, supaya saudara bisa mengikuti. Ada orang bilang begini, aduh saya nggak biasa bangun pagi Pak. Percayalah, kita bangun, bayar harga bangun pagi. Kalau kita bisa mendapatkan shalom dari Tuhan, oh saudara, itu jauh lebih bermanfaat. Lebih baik kita bangun pagi untuk mendapatkan shalomnya Tuhan daripada kita bangun siang dan kita kehilangan shalom dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera-Mu. Engkaulah Raja Damai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan apapun juga. Karena kami tahu, seperti terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Demikian juga ketika shalom, ketika peace of God, ketika damai sejahtera Allah Tuhan berikan dalam hidup kami, maka kekhawatiran, ketakutan akan menyingkir dari hidup kami. Bapa, kami butuh damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa buat mereka yang di rumah, yang dalam keadaan khawatir pada hari ini, yang dalam keadaan takut pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan shalom kepada mereka. Biarlah Tuhan mencurahkan shalom-Mu seperti Tuhan memberikan kepada Gideon. Biarlah hari ini Tuhan memberikan shalom kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan ketenangan dan segala kekhawatiran, segala ketakutan menyingkir dari kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dan selalu memiliki shalom, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan saatnya kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, tetapi yang sudah bangkit bagi kami juga.
Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami hidup yang kekal bersama dengan Kau. Kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah roti ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan oleh firman-Mu. Dan juga kami telah dikuatkan oleh perjamuan kudus, sebuah persekutuan bersama-sama dengan Engkau di dalam kematian dan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur untuk penyelenggaraan Celebration of Giving yang telah berlangsung dengan baik pada tanggal 31 Januari 2021 minggu yang lalu. Kami sangat mengapresiasi antusias Bapak Ibu Saudara dan juga untuk pengorbanan memberikan persembahan benih awal tahun yang tentunya dalam keadaan yang tidak seperti biasanya, keadaan yang tidak mudah pada saat-saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberikan persembahan benih awal tahun, masih diberikan kesempatan untuk menyetor atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Secara khusus hari ini saya ingin berdoa buat kita semua supaya penyertaan Tuhan nyata di tahun 2021. Seperti firman Tuhan yang berkata bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan saudara dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui persembahan benih awal tahun, kami mendedikasikan hidup kami, mendedikasikan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu berkata akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan kami yakin bahwa Tuhan memberkati orang-orang benar. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang membutuhkan pekerjaan, pada hari ini belum mendapatkan pekerjaan, akan terbuka berkat Tuhan. Sehingga engkau akan mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak buat engkau. Buat yang sedang berusaha, para pengusaha, biarlah ada ladang-ladang baru yang Tuhan bukakan di dalam kehidupanmu. Sehingga sungguh-sungguh apa yang engkau lihat, engkau hasilkan bukan berasal dari kekuatanmu, tetapi berasal dari berkat Tuhan. Untuk kesehatan jemaat-Mu Tuhan, hamba berdoa biar Tuhanlah yang melindungi kami semua dari segala sakit penyakit. Dan biar kami hidup dan sehat memuliakan Engkau. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan, MDC Jakarta, baik di satelit 76, Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan juga yang ada di Serpong, Tangerang. Tuhan, Engkau akan hadir dan menyertai kami dan memberkati kami semua. Kami terima dengan iman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah hari ini.
Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, agar hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan diakhiri doa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami dapat memberi persembahan. Kami tahu kami mau beri yang terbaik. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan persembahan ini. Kami mau belajar untuk buat yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, sucikan jemaat ini. Jauhkan semua jemaat dari segala virus penyakit apapun. Saya tolak dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat. Ya, setiap jemaat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami. Kami tetap percaya pemerintahan kami ada dalam kontrolnya Tuhan. Hamba mengucap syukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah seisi keluargamu. Diberkatilah engkau di mana saja engkau berada dan apa saja engkau kerjakan, diberkati Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.